Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Angga Wijaya dengan nomor induk mahasiswa 11940404134. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester, yaitu membuat video presentasi mengenai penelitian dan strategi kita untuk menjadi fasilitator di mana ex mantan PSK ini belajar membaca Al-Quran. Nah, kita mulai saja. Pada presentasi kali ini saya akan membawa tugas ini dengan judul Semangat Perubahan yang Agamis bagi para ex PSK. Oke, yang pertama-tama sebelum dimulai dari inti pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu PSK. Pengertian PSK atau ya kepanjangan dari PSK adalah pegawai seks komersial. PSK ini adalah para pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau uang dari yang telah memakai jasa mereka, seperti itu. Lalu yang kedua itu saya akan menjelaskan survei jumlah pegawai atau jumlah PSK yang ada di Jawa Barat. Menurut Kadinsos yang bernama Arifin Harun pada tahun 2015, ada sebanyak 5.271 warga tunasusila, wanita tunasusila atau yang biasa disebut WTS, menjadi PSK WTS tersebut, yang hingga saat tahun 2015 dari tahun ke tahun itu setidaknya bertambah sebesar 0,8%. Lalu kita mulai bertanya, apa sih yang membuat masyarakat ini bisa terjun ke dalam pekerjaan yang bisa dibilang notabene dengan stereotip masyarakat Indo yang bisa dibilang PSK adalah sampah masyarakat dan sebagainya gitu. Lalu kita akan bertanya, kenapa mereka ingin bekerja seperti itu? Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya mengapa PSK ini terjun bekerja dengan pekerjaan sebagai itu. Yang pertama itu mungkin terhambatnya pendidikan, dan yang kedua itu tidak percaya diri dengan minat dan bakat. Yang ketiga faktor ekonomi keluarga, dan yang keempat menghidupi keluarga. Yang pertama ini, terhambatnya pendidikan ini, memang survei membuktikan gitu, dari sekian banyak PSK itu memang karena terhambatnya pendidikan gitu. Mungkin karena keterbatasannya pendidikan, hanya lulus tamat SD atau SMP dan merasa tidak percaya diri dengan mencari pekerjaan yang lebih layak, akhirnya dia mengambil jalan yang lebih mudah dengan bekerja sebagai PSK. Nah, yang kedua itu tidak percaya diri dengan minat dan bakat. Percaya diri dengan minat dan bakat ini sebetulnya penting karena di sini adalah timbul di mana kita sebagai manusia mengembangkan minat dan bakat kita demi tercapainya masa depan dan cita-cita yang kita tuju gitu. Nah, misalkan wanita ini ingin sebetulnya berbakat dalam segi olahraga, cuma tidak dibantu dengan kepercayaan dirinya dan juga ekonomi tidak membantu. Akhirnya pilihan terakhir adalah terjun menjadi PSK. Lalu yang ketiga adalah faktor ekonomi. Memang ini adalah fundamental yang sangat basic dalam krisis moneter keluarga gitu. Faktor ekonomi ini memicu menghalalkan segala cara sehingga apapun pekerjaannya yang penting mendapatkan uang gitu, dengan mindset seperti itu. Nah, yang terakhir itu yang keempat, menghidupi keluarga. Menghidupi keluarga ini memang biasanya 50% PSK ini tidak berumah tangga tetapi telah memiliki anak, sehingga dan anak itu harus dinafkahi. Nah, maka dari itu wanita ini telah kehilangan cara dengan memindsetkan untuk menghalalkan segala cara sehingga dia memilih sebagai PSK gitu.
Nah, lalu apa sih peran kita selaku fasilitator memberdayakan XPSK ini? Nah, yang pertama itu menurut saya adalah pemberian edukasi yang agamis. Sebelum mengenal Al-Quran, kita kenalkan dulu pemberian edukasi yang agamis. Nah, yang kedua ini adalah tahsin Iqra dan Al-Quran. Tahsin Iqra dan Al-Quran ini adalah inti dari peran fasilitator untuk memperkenalkan XPSK ini kepada agama. Nah, tapi sebelumnya memang dari beberapa persen XPSK ini memang ada yang sudah bisa membaca Al-Quran, ada yang belum bisa. Maka dari itu saya ingin sebagai fasilitator yang sudah bisa membaca Al-Quran ini adalah akan mengajarkan temannya yang belum bisa belajar Al-Quran dengan membaca Iqra, melatihnya. Nah, dari situ akan dikembangkan membaca Al-Quran, yaitu tajwidnya dan huruf hijaiyah dan segala macamnya. Dan juga kita akan memberitahu maksud dan makna dan hidayah yang tersirat dari kandungan-kandungan Al-Quran, surat-surat yang akan dijelaskan. Lalu yang ketiga itu adalah mensejahterakan XPSK dengan pengembangan minat bakat. Yang tadi saya sebut, latar belakang dari PSK bisa terjun menjadi pekerjaan itu adalah ya dari pengembangan minat bakat yang kurang diasah gitu. Nah, maka dari itu saya sebagai fasilitator akan mengasah minat bakat XPSK sebagai dengan tujuan bisa mensejahterakan mereka. Nah, yang terakhir adalah membangun mental XPSK yang agamis dan berakhlakul karimah. Nah, dari tahsin dan Iqra dan edukasi agamis, dan saya harap XPSK ini terbangun mental agamis dan akhlakul karimah. Mungkin seperti itu yang akan seperti itu yang saya presentasikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.